Halo sahabat, kali ini kita akan membahas mengenai ukuran sudut di dua ukuran sudut yang biasa kita gunakan, yaitu derajat dan radian. Derajat dan radian. Misalkan kita punya sudut POQ, secara matematis ditulis dengan notasi sudut POQ. Dan besar sudut dari POQ itu ditulis dengan notasi M dalam kurung sudut POQ. Oke, pertama derajat. Satu putaran penuh dianggap sebagai 360 derajat. Bisa kita bayangkan pada lingkaran. Pada lingkaran ini, satu putaran penuh kita anggap sebagai 360 derajat. Jadi kalau untuk mendapatkan 1 derajat, kita bagi kedua ruas dengan 360. Sehingga kita dapatkan 1 derajat itu sama dengan 1/360 putaran. Begitupun dengan seperempat putaran, ini sama saja dengan 1/4 dikali 360 derajat. Kemudian, kita juga bisa melihat sudut melalui media koordinat kartesius pada gambar 6. Nah, kita punya misalnya sudut alfa di sini, artinya sinar kedua selain sinar X, kalau kita anggap sudutnya terbentuk dari sinar pada sumbu X dengan sinar kedua ini, maka sudut alfa ini berada pada kuadran 1, artinya sudutnya antara 0 sampai 90 derajat. Atau misalnya jika sudut keduanya berada di sini, di kuadran 2, maka sudut yang terbentuk antara 90 sampai 180 derajat. Begitupun seterusnya, kuadran 3 antara 180 sampai 270 derajat, dan kuadran 4 antara 270 sampai 360 derajat. Nah, di sini kita punya catatan seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa penulisan sudut itu bergantung atau berpengaruh pada besar sudutnya. Arah putaran berpengaruh pada penulisan besar sudut. Searah jarum jam bertanda negatif dan jika berlawanan arah jarum jam bertanda positif. Berlawanan arah jarum jam positif. Jadi yang positif itu berlawanan jarum jam, sedangkan yang negatif itu searah jarum jam. Contoh, pada gambar sebelah kiri kita punya sudut ini ya, 45 derajat, katakanlah sudut AOB. Jadi sudut AOB itu MAOB-nya atau besar sudut AOB-nya 45 derajat. Kenapa begitu? Karena sudut AOB ini orientasinya berlawanan arah jarum jam atau orientasinya positif. Kita bisa melihatnya begini. Penulisan AOB ini tidak sembarangan, jadi AOB ini bisa kita lihat pada titik sudutnya, yaitu titik O. Karena A disebut paling awal atau disebut pertama, maka dari O itu ke A, kemudian ke B. Ya. Karena A disebut pertama, maka dari titik sudutnya, dari O, itu O ke A terus ke B. Sehingga perputarannya atau siklusnya itu berlawanan jarum jam. Sehingga kita dapatkan sudutnya 45 derajat positif. Ya. Sedangkan pada yang gambar sebelah kanan, sudut AOB di sini karena B-nya di bawah ya. A disebut terlebih dahulu, kita lihat titik sudut O. Karena A disebut duluan, maka dari O ke A, kemudian ke B. Sehingga siklusnya searah jarum jam. Sehingga 45 derajat ini orientasinya negatif. Jadi negatif 45 derajat. Jadi kita punya sudut AOB pada gambar sebelah kanan itu negatif 45 derajat. Sedangkan sudut AOB pada gambar sebelah kiri itu positif 45 derajat. Jadi tergantung penulisan yang mana yang disebut terlebih dahulu, maka dia berputarnya pada huruf tersebut ya. Jadi kalau sudut AOB berarti dari O ke A ke B gitu ya. Oke. Contoh, berapakah besar sudut AOB dan besar sudut BOA dalam derajat dan putaran? Kita lihat dulu sudut AOB besarnya. AOB artinya dari O ke A kemudian ke B ya, karena A disebut duluan. O ke A ke B. Otomatis siklusnya searah jarum jam, maka dia akan bernilai negatif.
Sedangkan sudut BOA berarti B-nya disebut duluan, maka sudut BOA orientasinya dari O ke B ke A. Maka dia akan bernilai positif. Kita lihat. Sudut AOB itu negatif 60 derajat. Dan sudut BOA besarnya adalah 60 derajat positif. Atau sudut AOB itu besarnya sama dengan 1/6 putaran. Dan besar sudut BOA juga sama 1/6 putaran. Yang membedakan hanya negatif positif saja dalam satuan derajat. Tapi dalam satuan putaran itu nilainya sama saja. Nilainya sama saja. Oke, terima kasih.